Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu karyawan yang saya hormati juga, semua termasuk siswa yang tadi sudah membacakan Al-Quran dengan indahnya. Jadi Flores Timur ya, Dik ya. Larantuka. Alor atau Larantuka. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur dengan beberapa kali mengucapkan hamdalah. Karena di saat yang seperti ini SMK Muhammadiyah 1 Moyudan bisa mengadakan pengajian ya, dengan protokol COVID-19 ya. Karena maaf, saya juga alumni Muhammadiyah Pak Bu. Dulu saya alumni SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta MUHI, angkatan tua 77 lulus ya. Sudah angkatan yang sweet, yaitu sweet yang kedua itu swidak loro. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Domisili saya di Bantul juga, di dekat SMK 1 Negeri Sewon. Jadi sama-sama SMK-nya, sehingga setiap hari saya dilewati berangkat maupun pulang siswa SMK. Di sini tidak lewati, tapi saya bisa bertatap muka dengan para guru dan murid. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke haribaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul cinta kepada kita sekalian. Dari kehidupan yang jahiliyah, penuh kebodohan, kemudian menjadi kehidupan yang dulu tidak berbudaya, sekarang menjadi sebagai contoh kehidupan dan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya disiplinnya sebetulnya bukan dari agama. Ini salah satunya saya merasakan tadi ya, sejak TK sampai SMA itu bapak saya wajib ain masuk sekolah di Muhammadiyah sebagai mukadimah ya. Jadi TK-nya Bustanul Atfal namanya. SD-nya Purwodiningrat. SMP-nya SMP 1 Muhammadiyah Purwodiningrat yang dulu laki-laki semua. Mungkin yang ada yang alumni sana mungkin ngalami Purwo itu semua laki-laki. Tidak ada guru yang ibu-ibu, tidak ada. Semua laki-laki aja, termasuk berat kalau ngajar di SMP 1 Purwo. Ya, SMA-nya 1 Muhammadiyah. Nah, setelah itu dibebaskan oleh orang tua saya untuk mau kemana. Ya, ternyata ini tadi sebagai mukadimah membuat satu kesan yang dalam. Dulu libur Muhammadiyah itu kan Jumat. Orang masuk, orang libur, kita sekolah. Bayangin aja.
Sehingga dikatakan mesti kamandiyah ini. Karena liburnya Jumat, kamandiyah. Tapi dengan bangganya kita nggak masalah. Minggu sekolah. Termasuk masih SMA itu juga Jumat liburnya. Jadi kalau kita silaturahim ke tempat teman yang perempuan itu orang malam mingguan yang malam Jumat. Yang orang NU nggo yasinan karo tahlilan kita malah tuh. Ini ya, mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua. Saya baru silaturahim ke seorang ulama ya, santri Nahdlatul Ulama yang pindah ke Muhammadiyah. Tahu ya? Daerah Kulon Progo. Al Ustadz Dr. Tohari Misori dari Madura. Ya, bukan hijrah, tapi memang beliau itu pendidikan dasarnya itu pondok pesantren NU di Sumeneb, Madura. Dibesarkan oleh Muhammadiyah. Kuliahnya di UAD. S1, S2, S3. Ini saya menarik. Hingga saya silaturahim kemarin berkenaan dengan saya bersama teman-teman alumni Muhammadiyah. Ada sedikit lahan di Jalan Gambiran mau membuat pondok pesantren atau pondok tahfidzul Quran entrepreneur. Nah, jadi Muhammadiyah kan terkenal saudagar. Kamu saudagar, kita Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri ini dukungannya adalah para saudagar-saudagar, termasuk saudagar-saudagar batik. Dulu Haji Bilal dan seterusnya di Kauman. Ini sebagai mukadimah. Nah, berkenaan dengan tema tadi motivasi kerja ya. Wow. Ini kita motivasi kerja, kita basicnya kita lihat ke agama. Padahal kita ini diperintahkan oleh Allah kan hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Pengertian secara umum, anak ngono kemingkon salat, poso, yuk kapan le nyambut gawe, kapan le dodolan, kapan le bisnis, kapan le macam-macam. Nah, ternyata ada disebut dengan ibadah di sini ada dua. Yang pertama ibadah mahdhah atau ibadah khusus yang sifatnya pakem, tidak ada tambahan, tidak ada kurang. Saya menggunakan bahasa yang sekarang ini, tidak ada istilah bid'ah di dalam ibadah mahdhah. Di mana itu letaknya? Letaknya di rukun Islam. Sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang namanya syahadat itu ya seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Walaupun kadang-kadang ucapannya ada yang berbeda. Orang Jepang, para mantan-mantan dari parlemen itu banyak yang masuk Islam, walaupun syahadatnya mungkin nggak pas menurut kita. Karena lidahnya mereka kan tidak seperti lidah Indonesia yang sangat luwes. Kadang-kadang bahasa Arab aja, orang Arab sendiri bingung saking fasihnya Arab. Orang ngerti arti nih. Teman saya kalau main hadroh, saya Muhammadiyah tapi juga dekat ulama-ulama NU Pak.
Jadi sering teman-teman bilang, kowe iki Muhammad Dinu ya. Kalau sudah baca sholawat, hadrowan baca sholawat, wes wong Arab wis sampai kagum, kok sampai fasihnya seperti itu. Bahasa takoni artinya apa mau? Ora ngerti. Nah, orang Jepang itu syahadatnya kalau secara syar'i nanti dikatakan enggak sah karena enggak asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia enggak kebagian ro. Jadi enggak kebagian lam. Ya, asyhadu ara iraha irrarrah. Sah enggak itu? Sah. Sehingga di dalam Al-Qur'an karena banyaknya lughah-lughah orang Arab, suku-suku Arab, makanya dikumpulkan kemudian dengan ilmu dengan disebut sekarang ada qiraah sab'ah. Cara membaca Quran dengan 7 cara. Ya. Karena macam-macam. Antara lain yang nggak bisa ro, ada satu suku yang bisa ro tapi dia re. Ini kan aroaita nggak bisa aroaita tapi ere. Wah itu mesti orang Jakarta tuh yang mesti yang baca orang ere, duwe. Enggak. Nah itu ya. Jadi ibadah mahdhah yang tertuang dalam rukun Islam tidak ada kurang, tidak boleh ditambahi, tidak ada bid'ah di dalamnya. Salat. Sejak Nabi sampai sekarang namanya salat subuh itu ya 2 rakaat. Asar ya 4 rakaat dan seterusnya. Puasa juga begitu. Haji sejak dulu ya seperti itu haji itu. Sekarang sudah modern, sudah nggak usah pakai tawaf. Apalagi musim Covid. Nggak usah pakai sa'i. Ya enggak. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kita tidak diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Yang kedua adalah sifatnya muamalah. Yaitu ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Ini di sini luwes melihat kondisi dan situasinya. Contohnya apa? Ibadah ghairu mahdhah ini. Mushaf Quran. Dulu Quran ini kan terurai-urai di mana-mana, ada yang di batu, ditulis di batu, kemudian dipelepah daun, kulit dan seterusnya. Ya. Setelah zamannya Umar bin Khattab, ya, atas saran dari Abu Bakar As-Siddiq, diteruskan oleh Khalifah Umar bin Affan, maka dijilidkan. Yang pertama kali yang mendapatkan tugas adalah Zaid bin Harithah. Ini seorang pemuda yang ganteng. Ditugaskan, beliau mengatakan, "Wah, aku dikongkon apa wae gelem ning aku aja kon membukukan menulis lagi dalam bentuk Al-Qur'an." Karena Rasulullah tidak menyontohkan. Tapi atas dari penjelasan Umar bin Khattab sehingga dimuskan ditulis. Pada saat ditulis ini pun belum ada titiknya. Ba itu ya seperti ya nggak ada titik-titiknya. Ya, titiknya nggak ada. Ba itu harus titik bawah, ya harus 2 titik bawah, tak harus nggak ada. Akhirnya berkembang. Itu disebut dengan bid'ah sebetulnya karena pada zaman Rasulullah tidak ada. Tapi karena ini adalah ibadah sifatnya ghairu mahdhah, di situ diperbolehkan ada satu pembaharuan. Itu ya. Kalau seandainya nggak boleh, kita mungkin orang-orang Arab saja yang bisa baca Quran. Wong kita yang sudah nggak gundul, yang gondrong aja masih banyak umat Islam yang bisa baca Quran. Betul Bu, ye? Betul ya? Betul.
Saya di dusun saya itu ada 2 masjid. Masjid barat itu bahasanya Masjid Muhammadiyah. Ya, walaupun istilahnya Masjid Kulon. Masjid Wetan amaliyahnya Masjid NU. Masjid Wetan. Ya. Saya mau dakwah ini tadi. Meneguhkan gerakan keagamaan itu susah. Saya mau ngajari ngaji, saya melihat masih banyak orang, anak-anak yang belum bisa ngaji. Termasuk yang kesepuhan. Lewat mana nih saya? Akhirnya saya lewatnya tidak masjid, tetapi lewat RT. Yang saya kumpulkan bapak-bapak yang sudah sepuh. Ya, ada sekitar 40. Tapi yang lulus sampai bisa baca Quran, alhamdulillah hanya 3. Ya. Ini berarti apa? Ibadah ghairu mahdhah tadi diperbolehkan ada perkembangan, modifikasi dan seterusnya. Jadi kalau maaf ya, kadang-kadang kita ini sekarang terbentur dengan pengertian bid'ah. Ya, saya dari Muhammadiyah sering menjelaskan juga pengertian yang luas yang dimaksud dengan bid'ah. Khususnya adalah di dalam kita beragama. Ya. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Wis entek. Ora oleh tambah, ora oleh kurang. Tapi di dalam tadi itu ibadah khususnya dah rampung. Sholat, maaf ya, sekarang ini macam-macam. Sebelum COVID, sholat ini di masjid kan ada yang kepingin rapet banget. Maaf, sehingga kepingin rapet, sing rapet sikile. Ya. Jadi kakinya itu direnggangkan. Yang sebelahnya kan nggak biasa mungkin mundur begini, dia merenggang lagi. Ya Allah. Nah, ini akibat COVID ini malah sekarang malah berjarak. Jadi ada satu anekdot, ada lelucon. Jadi antara orang NU dengan orang Muhammadiyah. NU itu khasnya kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salaman kan? Muhammadiyah kan enggak? No. Dulu tak bilangin ngeyel, sekarang dibilangin COVID sekarang malah enggak salaman, enggak berani salaman. Nanti yang salafi dulu rapat-rapat, saya bilang nggak usah rapat-rapat lah ya, juga ada jarak. Rapat itu hanya di sini saja, nggak rapat sekeliling ini. Dengan adanya COVID malah manut, jaraknya 1. Ya. Nah ini, jadi 2 ya. Jadi motivasi kita dasarnya tadi ini berarti adalah apapun yang Bapak Ibu kerjakan adalah niatkan beribadah. Kalau sudah niatnya beribadah berarti semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain itu hanya impact aja. Nanti dampak akibatnya saja. Contoh yang kecil aja. Di dalam organisasi ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Itu mesti di dalamnya ada perbedaan termasuk di guru. Bapak Ibu, mohon maaf.
Saya ini dulu pernah kuliah di IKIP, Pak. Daftar di UGM pertama kali nggak diterima. Kemudian ada tahun ajaran 1,5 tahun dulu mundur. Itu saya lulus 77, tidak ada lulusan 78 tapi 79. Ya saya masuk di IKIP. IKIP kepengen cepat kerja. Saya ambil yang ikatan dinas 1 tahun. Diploma 1, pokoknya cepat nyambut gawe. Ternyata SK saya tuh NIP-nya 13. Ya. Tugasnya di Kalimantan Barat, Pontianak. Seneng banget Pontianak. Ke Semarang sudah sampai. Ternyata sampai Pontianak dimasukkan di pedalaman, Pak. Dari Pontianak naik pesawat ke Tapang. Ketapang masuk di Kecamatan Sande itu 4 hari 4 malam naik klotok. Astagfirullah, mau tiar aku. Tapi masih muda, jadi seneng. Ya jadi gini. Semuanya tadi dasarnya adalah ibadah. Kalau dasarnya ibadah berarti dasarnya mesti lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala tidak ada rasa kecewa. Di Paido sithik angel-angel dadi sekretaris diwangi di Paido. Sakit hati ora ganjaran. Termasuk maaf di rumah tangga. Seorang ayah juga harus lillahi ta'ala. Karena niatnya adalah ibadah. Ibu juga begitu. Saya pernah Bapak Ibu sekalian sebagai motivasi. Saya dulu keliling di Indonesia termasuk di Flores Timur, di Larantuka, di Alor, jauh sana. Pulang tuh kepengennya beliin oleh-oleh istri. Apa saya bilang gitu yang paling seneng ya, oh istri saya tuh kalau di rumah senengnya pakai daster. Saya dari NTT, saya transitnya di Denpasar, di Bali. Tapi kan nggak bisa keluar, hanya di airport. Saya masuknya di butik, Bu. Butik itu biasanya kan mahal-mahal ya. Saya bayangkan badan istri saya ini. Saya lihat yang beli, oh kira kurang lebih itu. Saya tanya, ibu ukurannya apa Bu beli? Dah. Kenapa Bapak tanya? Maaf, saya mau oleh-oleh istri. Kok saya lihat kurang lebih dengan ibu ukurannya. Oh saya ukurannya ini. Saya beli 2. Satu yang panjang, satu yang you can see. Nggo nang omah ya ora apa-apa. Ternyata kok saya belikan beberapa hari nggak dipakai-pakai. Saya tanyaan kok nggak dipakai toh oleh-oleh waktu itu belinya di butik lo mahal saya bilang itu. Cuma mau dipakai ya saya diajak ke kamar tinggal ternyata sesak badannya ting pelotot. Tapi bahasanya enak dan saya alhamdulillah tujuan istri saya bisa memahami. Kalau istri yang tidak memahami, suami tidak lillahi ta'ala niatin kok kenging ibadah, istrinya kabeh gelo. Mesti istrinya bilang, wong lanang orang ngerti belanja. Dadak toke daster barang, apa nang butik, nang pasar ki wis entuk rong kodi. Gelo enggak gitu? Gelo. Kalau karena tadi niatnya membahagiakan, niat saya ibadah, nah ya dipakai enggak dipakai monggo ternyata sudah siap. Ya sudah kalau begitu itu nanti dikasihkan adiknya saja. Ya, maaf ya karena kalau seorang istri itu kalau sudah punya anak itu ya gimana Bu? Dulu langsing kan? Akhirnya jadi langsung ukurannya tuh ya, pasti ibadah ta'ala. Nah,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi ini menjadi dasar. Apapun yang ada adalah ibadah. Termasuk saya memotivasi ibu-ibu jamaah pengajian yang setiap saat tugasnya kalau pengajian nyiapke unjukan Mas sama asah-asah. Itu saya motivasi niating ibadah nggih Bu. Niki benjang nang teng akhirat niku jenengan mungkin niki dadi seksi. Nak timbangane kurang niku sing ajeng ngeboti timbangane amal jenengan sae. Wah, akhirnya do rebutan sing bagian asah-asah. Ada yang bagian ini sampai makanan. Makanan itu ada yang sponsor khusus, mesti tidak ada yang lain, mesti nak urun ming ora ming ya. Nak urun mesti uyah. Dia jangan disepelekan, oh Bapak Ibu kula niki nderek uyah niku panganan napa mon anak-anak ra nganggo uyah kan ra enak. Ya bener juga. Aneng ya ming uyah ya. Sesasi pisan ora entek-entek. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Karena ini sifatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, konsekuensinya harus dibuat secara profesional. Karena Pak Yunahar, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Pak Profesor Yun Elias mengatakan dulu banyak orang-orang kita ini bilang lillah, tapi lillahnya ini tidak sesuai apa yang dimaknai dengan lillahi ta'ala. Nah wis lillah itu njuk ora profesional. Contohnya aku ngurusi masjid ki meng lillahi ta'ala. Artinya terus ming sak-sake. Aku jadi bendahara ini kan aku meng lillahi ta'ala, sehingga laporannya tidak akuntabel dan transparan. Aku ki meng lillah. Loh. Artinya nak sudah mengatakan lillah, konsekuensinya harus profesional. Sebagai bendahara, sebagai sekretaris, sebagai kepala sekolah, sebagai guru kelas dan seterusnya. Kalau sudah lillahi ta'ala, yang kedua tadi adalah harus profesional. Ya enggak, Bapak Ibu kan sering ngomong, aku ki ming lillahi ta'ala ngurusin ini. Artinya ming lillahi ta'ala yo sak karepe dhewe. Dikelola tanpa tanggung jawab yang benar. Kemudian hubungannya dengan Bapak Guru. Ada satu konsep pendidikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam pendidikan itu dibagi 3. Satu, usia 0 sampai 7 tahun, anak ini diibaratkan sebagai seorang raja. Ngaten Ibu. Raja itu boleh enggak digetak-getak? Dijuiti? Dikeplaki? Enggak, dituruti raja iki. Nuding ngono to, nggih. Nggih. Ning raja tenan ora aja nang ketoprak lho ya. 0 sampai 7 sehingga tidak ada ya, konsep Islam itu 0 sampai 7 itu adalah boleh dipukul. Konsep pendidikan yang kedua 7 ya. 7 yang kedua adalah sampai 7 sampai 14 tahun. Di situ sudah ada boleh punishment. Ya, siapa yang sudah usianya 7 tahun? Diajari, nah sudah 10 tahun tidak melakukan sholat, boleh dipukul. Dipukul sama dipukuli sama enggak Pak? Beda. Tapi umumnya keliru memahami boleh dipukuli. Jadi anak orang sholat diajar. Bapaknya nonton TV. Nah orang malah makan tang masjid. Nah orang ndelok TikTok.
Ya. Ini. Sehingga 7-14 kenapa harus ada punishment, ada reward? Karena di sini nanti menentukan. Kalau sudah 7-3, 14-21, ini sudah menjadi mitra. Ya. Jadi anak yang sudah remaja menjelang dewasa ini adalah sekarang harus kita banyak bertanya kepada dia. Kalau dulu kan anak yang suruh tanya. Sekarang sering kita yang sudah 47 yang ketiga ini. Le saka ngendi le kok yahmi urung bali. Kita yang banyak bertanya. Le mau kok Bapak telepon kok ora diangkat ya? Sering bertanya, termasuk bertanya tentang yang lainnya. Mungkin kadang-kadang sekarang soal teknologi lebih canggih mereka daripada kita. Oh, saya baru tahu WA itu ya baru-baru saja biasanya. Ini saya pakai yang Samsung yang jadul tuh minggu SMS karo halo-halo. Akhirnya sering tanya-tanya. Termasuk tanyanya adalah untuk kedepannya kamu mau jadi apa? Kenapa kamu kok hari ini kelihatannya begini-begini? Banyak tanya. Jangan sampai tidak ada komunikasi. Karena di situ nanti kalau kurang komunikasi, dia akan mencari komunikasi yang lain. Sekarang sudah banyak sekali yang menerima di luar. Kalau di rumah sudah enggak ada komunikasi yang baik, di luar nomor banyak banget macam-macam bentuknya dan sangat menarik bagi mereka. Ada salah satu tempat di sana mengkaryakan ya atau mempekerjakan anak wanita di bawah umur untuk menjadi apa bahasa saya nanti dikira kurang halus ya Pak kepala sekolah ya. Saya bilang apa ya pelacur mau kasar ya. Apa kupu-kupu malam. Wah, nggak takoni ardang di golek kupu-kupu. Apa ya? Ya kayak begitulah. Nanti yang paling halus ya sekarang ini PSK pekerja seks komersial. Indonesia itu suka sekali dengan memperhalus bahasa. Padahal hal yang tidak baik itu yus asli ini itu saja yang dipakai supaya orang tahu apa itu jelek. Nah, kalau PSK nyoleh pamit piye? Mama mau kemana? Mama mau kerja. PSK. Ini ya, jadi banyak sekali peluang di luar. Sehingga ada komunikasi. Sehingga dia merasa jenak. Apalagi sekarang Masya Allah dengan perkembangan kayak begini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasakan kita perlu mendakwahkan ya dalam keagamaan ini, meneguhkan gerakan keagamaan, termasuk perlu dipromosikan sekolah kinang Muhammadiyah. Ojo malah apa ngomong, ojo nang Muhammadiyah bayarin larang. Saya dulu tuh tetangga di Padu itu negeri semua Pak. SMP 3 negeri yang Candi Gandean itu seket Malioboro. Seragamnya apa kan. Bapak saya dibilang, Pak Harun, bapak saya namanya Harun. Pak Harun gimana anaknya kok enggak sekolah di sana aja? Murah. Alhamdulillah anak saya sekolahkan enggak murah, tapi saya mendasari anak-anak supaya tahu agamanya. Duit bisa digoleki. Ingat sekali bapak saya. Jadi wajib ain kalau semua itu SD, TK, SD, SMP, SMA sama dia.
Nek sudah kuliah silahkan mau ada UGM ada yang ternyata ya alhamdulillah. Saya S2-nya itu di Magister Ekonomi Pembangunan. Jadi salah ya Pak kalau jenengan ngundang saya ini. Kudune mulang mikro makro statistik mah mulang agama. Tapi ya enggak apa-apa sifatnya silaturahmi kok ya. Ya. Dan alhamdulillah dengan motivasi seperti itu Bapak Ibu sekalian dari 0 sampai 7, 7 sampai 14 saya dulu istri saya itu lulusan bidan Aisyah di Serangan kerja di PKU Muhammadiyah. Anak saya selalu saya ceritakan ya. Cerita tentang dulu orang tua ini yang itu saya ajak ini kiai sana dulu mondoknya di sini. Akhirnya alhamdulillah. Ya, ini hanya sebagai motivasi. Pentingnya yang saat ini satu paling tidak kalau enggak di pesantren ya sekolah Muhammadiyah yang jelas. Ya, agamanya itu kan jelas. Di negeri itu al-Islam gitu saja. Saya juga di STI Bidawi Paha itu ngajar agama juga Pak. Jadi rada lucu juga. Saya bilang kok saya dimintai untuk ngajar agama itu apa ya saya bilang gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi anak saya kelas 2 SD Muhammadiyah Kauman dulu. Kelas 2. Liburan sekolah itu dia bilang, "Abah, aku mau ke pondok pesantren." Kelas 2 tuh bisa apa? Saya juga ya Masya Allah, saya nggak pernah nyuruh ke pondok pesantren, cerita. Nanti kalau ada ceramah saya bawa itu dulu dari pesantren itu dulu pesantrennya tuh Wireng, dulu Gontor dan seterusnya. Kok dia minta pesantren? Saya malah bingung sendiri kelas 2. Akhirnya saya keliling tanya dapat di pondok pesantren Kerakitan di daerah Tempel. Ada pondok pesantren tahfidz Quran untuk anak-anak. Saya tunjukkan saya bawa di sana. Maamnya cuma kayak gitu loh, sego jangan, ranggo tempe, ranggo tahu. Enggak apa-apa. Kebetulan anak saya 4 laki-laki, Pak. Bu. Aku ya kayak ngolek ini baru cari mantu nih, Pak. Oleh-oleh jadi itu ya 2 kelas 2 sudah gitu akhirnya saya turuti karena sudah masuk sekolah liburan sudah masuk sekolah pulang sekolah aras-arasan bah kapan diantar aku mau mondok udah kalau gitu sudah putuskan pondok di sana 1 tahun maaf ya Pak ya pondoknya kan pondok salaf artinya ya kebersihan mungkin anak juga kurang kebersihan internal juga kurang sehingga Masya Allah ya gatel ini orang sekedar gatel yang biasa segini nanah toh melaku ini tapi kalau lihat bacaan Qurannya seneng tapi lihat fisiknya nangis amma yatasaaluna nin nabail azim tanya apa sudah hafal surat An-Naba mau coba urung tahu ya. Ini, ternyata motivasi perlu. Tidak dikongkon tapi beri gambaran saja. Sehingga istilah yang paling indah, jangan banyak tuntutan tapi perbanyak tuntunan. Iya Mas. Ojo dituntut, tapi dituntun. Nah, setiap Jumat Bapak Ibu sekalian saya ceritakan sebagai tambahan sedikit, saya dengan ibunya tuh ngambil baju sarung celana dibawa pulang. Tidak sekedar dikombanyi banget, digodok ben bakterinya mati karena begitu. Ternyata ya tetap aja. Anak saya bilang, pulang ya, pulang dulu berobat. Enggak.
Oh enggak apa-apa kok di sini. Kok enggak apa-apa wong gatalnya kayak gitu. Ini kata Pak Kiai sunah. Maksudnya sunnah gimana ya gatal dulu, nanti kalau sudah agak besar nanti hilang. Ternyata disebut imunitas itu ternyata. Kalau sudah kena itu terus dia punya imun jadi kebal. Paling kebalnya setahun 2 tahun ya anak kayak gitu ya kita mumet ya. Sudah akhirnya Masya Allah saya nggak tegalin nanti tak pindah. Akhirnya saya pindah di AMM Kota Gede. Di sana ada juga ngaji tapi sekolahnya di Kauman ya. Di Kauman Muhammadiyah nanti ngajinya sore di sana. Akhirnya mau. Padahal sudah waktu 1 tahun sudah juz 30 hafal. Sehingga mewakili SD Muhammadiyah Kauman kalau lomba-lomba tahfidz dia yang maju. Alhamdulillah sudah. Nah akhirnya alhamdulillah ya singkat cerita sebagai motivasi Bapak Ibu sekalian kalau enggak di sekolah Muhammadiyah di pesantren. Pesantren juga harus pilih. Alhamdulillah anak-anak saya kelas 1, yang 1, 2, 3 gontor semua, lulusan gontor, kemudian dari SD ada yang lulus SMP ke gontor, lulus SD ke gontor, ini yang terakhir nomor 4 baru kelas 5 di gontor. Kalau saya lihat nggak kuat kalau saya bukan orang pondokan, disiplinnya tinggi dan ini bahasa Arab, bahasa hari ini bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia langsung kena hukuman, paling nggak gundul. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris hari ini ya bahasa Inggris. Gitu ya. Ya, ini motivasi. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa yang terpenting di dalam memotivasi itu bukan tuntutannya, tapi tuntunannya. Dituntun. Apalagi yang ketiga tadi, 7 yang ketiga, 14 sampai 21. Jangan banyak. Kowe kudu ngene. Kowe kudu ngene. Kowe kudu ngene. Nanti anaknya terpaksa nak ora dadi ibu bapakne ya, saya punya teman anaknya dipaksa masuk di jurusan MIPA UGM. Padahal dia senengnya adalah di komputer. Ya anaknya memang pinter ya, ketompo di UGM betul. Beritanya sudah mau skripsi, mau ini, akhirnya sama mau wisuda katanya, kata ibunya. Ternyata anaknya itu moro tempat saya, Om, gimana Om? Ibu ngejar-ngejar, saya terpaksa harus bohong bahwa besok di wisuda katanya. Sebetulnya kan saya masih kurang banyak. Astagfirullah. Ibunya shock. Untung enggak sampai stroke ya. Jadi tadi tuntunan jangan banyak tuntutan. Kemudian yang terakhir ya Mas ya. Ya, motivasinya Bapak Ibu khususnya motivasinya dari internal. Apa? Doa. Ya. Sudah kau tadi? Contoh sudah, doanya sudah. Sekarang yang terakhir memotivasi di dalam bekerja. Siapa saja, anak atau apa, adalah dengan berdoa. Di pondok pesantren ada salah satu cerita nakal banget. Ada beberapa anak nakal banget. Pembimbingnya sudah pusing ini. Akhirnya dilaporkan sama Pak Yai, ini ada anak ini sudah saya nampaknya nggak bisa mengantisipasi, tidak bisa mengantisipasi ini. Oh ya, siapa aja namanya? Pembimbingnya tadi senang banget, mesti ditoke ya, ditulis namanya semua. Ini Pak Yai, oh ya sudah, saya terima ya. Mesti ditoke. Ternyata enggak. Beberapa hari pokok isi sekolah terus Pak Yai, itu gimana? Apa enggak dikeluarkan Pak? Loh kok dikeluarkan gimana? Dia orang tuanya titip masuk sekolah sini ini supaya jadi baik. Kalau belum baik kok dikeluarkan, tambah tidak baik. Jadi setiap malam saya minta anak-anak yang nakal itu, setiap malam saya doakan lewat tahajud saya.
supaya anak ini tidak nakal, kok malah sampean minta dikeluarkan. Kebalik tuh. Kembali ke keluarga kita juga, kalau ada anak kita yang rada rewel atau siswa kita yang rewel, tulis jenenge, donga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kan anak kita. Dan termasuk ilmu yang Bapak Ibu berikan besok itu adalah jadi au ilmin yuntafa'um bih. Di alam barzah besok di kubur itu kita akan mendapat kiriman sampeyan sapa? Kula riyen ilmu nih matematika bahasa Inggris sing jenengan ajarke. Dikirim ilmunya. Kita sudah meninggal, enggak ngajar lagi sudah. Tapi kenapa di barzah, kenapa kirim banyak sekali? Oh ternyata ilmu yang kemarin saya berikan. Ya? Sehingga orang-orang sepuh dulu kenapa kok berhasil? Ya, saya merasakan ya. Di SMA Muhi itu dulu kepala sekolah nyon ngapunten nggih, itu sudah sepuh ya memang belum berkeluarga. Tapi le prihatin Masya Allah. Dia naik sepeda set ngono anak bane bocor gitu, nambal gitu apa nuntun itu. Ngapa le? Anu niki Pak, bocor. Ya golek tukang tambal ban. Beliau ngasih duit. Sampun Pak, wis kae duit. Tambal ke. Ya. Kira-kira bisa ditiru enggak? Atau malah sebaliknya, sing bocor Pak gurune. Kenging apa Pak? Bocor. Oh, tebe Pak rekonten. Ya Allah, saya juga pernah jadi guru mah di pedalaman, jadi Masya Allah. Murid saya Bapak, Ibu, kalau sudah SMP kan, pulang sekolah, itu dia buruh gergaji bawah atas. Di sini mungkin belum pernah ada yang lihat ya. Jadi dulu tuh kan belum ada alat mesin listrik. Jadi gergajinya kalau kayu-kayu Kalimantan besar-besar itu bawah atas. Ini. Jadi murid SMP itu gede-gede badannya. Nah, jadi ini ya. Jadi yang terakhir motivasi kita internalnya adalah dimotivasi lewat doa. Murid kita, anak kita, termasuk teman kita. Aja malah wis ora pati beres dijendilke, rasa cedak-cedak karo kae, ketularan. Ya jangan menangnya corona ya. Masya Allah corona, saya kembali ke corona itu Masya Allah ya benar ya, corona itu kan kon ora tuh ya, corona, kon ora silaturahmi. Sekarang ada saudara kita sakit aja, tilik rawani kok, kon ora tilik. Nah ya, apa doanya? Silahkan saja. Waktunya kapan? Kita tahu. Ya, waktu yang terbaik ada pada sepertiga malam terakhir. Kalau enggak bisa, sing paling enteng, khususnya bagi ibu-ibu, kalau mau sare. Caranya gimana? Ya sudah kalau mau sare, izin dulu sama bapaknya, Pak, rasa diganggu sih. Aku arep ndongake anak. Sebut namanya. Anak sing pertama Bambang. Maaf, ada yang namanya Bambang? Enggak ada ya. Bambang ini jeneng wis kuno. Sekarang Freddy, Rizky. Rizky kan ya. Disebut ya Allah sama ibu ini. Ya. Anak ibunya enggak ada tabir dengan Allah. Ya, ibumu. Ya Allah, aku ridho kepada Freddy ya Allah. Anakku Freddy. Mudah-mudahan engkau ridho ya Allah, walaupun tadi pagi kayak seperti itu kelakuannya dengan saya ya Allah. Tapi aku ridho ya Allah. Ingat, ridho Allah wa ridhol walidain.
Ridhone Allah tergantung ridhone jenengan. Jadi kalau kita kok sama anak itu berarti tabir ridhonya Allah tertutup tuh anak kita. Sudah, itu pahitan gampang banget. Goleki hadisnya ya ora ono. Tapi itu ada satu ya, ucapan keridhaan kan diucapkan kapanpun boleh. Anak yang paling enak itu yang mau tidur lebih senyap. Ya Allah, sebut satu dua. Ternyata bapak ibu saya pernah ketemu, bapak ibu, bapaknya ya biasa-biasa saja ibadahnya, ibunya. Tapi amalannya tadi itu setiap malam nggak ketinggal nyebut kabeh anaknya izin diridhoi semua. 4 anak tahfidz 30 juz semua. Enggak tahu yang menggerakkan Allah. Sing maune nak mulai mabuk. Ya Allah aku ridho, ya Allah Freddy. Kalau Rizky apa ya yang rada barat-barat sithik. Ya Allah itu ya kuncinya udah Bu. Bapak sekalian khususnya adalah Ibu. Ya, sering mohon maaf istilahnya saya juga saling memberi motivasi istri saya. Yaitu anak saya itu kan ada yang 7 tahun, 10 tahun di pesantren itu kan ngabdinya terusnya pulang kan. Ya, selama sekian tahun kan nggak pernah ngurusi kumbahan Pak kepala sekolah. Nah sekarang itu kan harus nyambut gawe, durung duwe bojo, anggar klambi bruk ngono to ya ibu nuli ngombahi. Ya untuk mengantisipasi ditukokke ibunya itu nggak mau kalau dilaundrikan. Paling kalau di laundry ya disetrikokke. Tapi nyuci nggak mau. Ya rada anu kaya wis gede-gede ora iso ngombahi dhewe. Saya mengiyem-yem. Gini, ora apa-apa. Ora apa-apa piye, apa wae. Ora apa-apa orang wangi. Enggak gini, kita kan anak kita itu sejak SD loh. Kita enggak ikut ngopeni urusan klambi. Urusan kathok orang ngopeni. Sekarang dia pulang hanya ini sesuk wis do nikah kabeh mestine wis duwe bojo mestine ana sing ngurusi. Hari pirang tahun kan sesuk wis nglamar nang kono sing kono telu. Saya hibur begitu padahal aku ya mesake ndelok ngumpul anak-anak muda sing nyambut gawe ngene. Ati anak-anak juga saya motivasi le ben ibumu seneng. Ya kowe tukokke sabun apa piye? Nah ora ya uang sabun. Wis do nyambut akhirnya ya, alhamdulillah rakyatan muni ya sudah jelek ini dasternya. Ya beli daster seneng banget padahal yang eming 50.000. Gitu ya jadi dua-duanya satu gitu. Nah sehingga monggo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekolah kita ini ya yang zaman sekarang kayak gini kan nggak bisa tatap muka. Semua pakai daring online dan masuk saya kalau ngajar ya pengen nang omah. Istilahnya mulai kuliah pakai saya nggak pakai Zoom tapi pakai Siato ya, sistem yang Siato. Jadi keluarkan materi nanti kita ada yang mau dijelaskan ngomong ya ngomong, kalau enggak ya cuma materinya ini pelajari absensi jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau disambi mangan barang ora weruh ya ini kita perlu seperti ini. Sehingga nanti Bapak Ibu itu kontak kok dia. Anak itu akan kontak siapa yang mendoakan anak itu. Kontak dia. Siapa yang benci kepada anak itu dia nanti sampai besar juga kelingan. Ya. Hingga tidak aneh Bapak Ibu sekalian, ya. Seorang murid yang maaf mungkin terkesan karena dulu sudah dibantu gini setelah kerja berhasil itu datang ke rumah Pak atau Bu gurunya Pak panjenengan Masya Allah niki kalau anton rezeki jenengan binjang nggih nyuwun KTP ini pun binjang panjenengan tidak umroh.
Mungkin dulu mungkin mergo kepepet mengei sangu. Atau mungkin nolong apa tapi dia ingat sekali. Ini nakal malah di rasa cedak-cedak kayak ketularan. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya sedikit tadi ada isinya karena motivasi. Ya tadi itu saya simpulkan yang pertama adalah ibadah. Ya, kita itu semua niatnya ibadah. Ibadah konsekuensinya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala konsekuensinya hanya profesional. Yang kedua, Mas tadi, nanti disimpulkan monggo ya. Yang terakhir tadi ini beri tuntunan, jangan banyak tuntutan. Kemudian yang terakhir adalah dengan motivasi internal yaitu dengan doa. Ibu-ibu jangan sampai terlambat doanya. Karena suksesnya anak-anak kita di kaki ibu tuh katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kakinya bapak. Ayo. Jadi kalau anak rada rewel itu sebetulnya maaf loh ya. Tapi sebetulnya nggak mau kalau dibilang seperti itu. Kuncinya di tempat ibu. Ya, makanya maaf ya kalau ada silaturahmi ke rumah anaknya begini-begini, saya bilang nggak bapaknya istilah ya, tapi yang terfokus ada jenengan Bu. Dia ada di kandungan ibu berapa bulan, insya Allah. Doakan, sebut namanya ya Allah saya ridho kuncinya gitu. Apalagi ditambah doa dengan Fatihah. Ya Allah, aku tolong dibukakan hatinya ya Allah. Dengan aku membaca suratul Fatihah ini ya Allah. Mudah-mudahan hatinya lentur. Jangan sampai rasa mulai. Anak sekarang tuh pulang pagi mulai pagi. Kalau malam kan dulu pergi pagi pulang malam. Sekarang enggak. Berangkat pagi pulangnya pagi lagi. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan saya terima kasih kepada Ibu Guru Sri Winani, yang mana? Sri Suwarni? Mbak Putri Suwarni, matur nuwun sangat karena saya yang dihubungi pertama. Karena nostalgia waktu buka bersama di rumah makan apa itu. Ya Balangan wis terus banget gitu ya. Alhamdulillah anak-anak kelas angkatan Adam Firman Syah itu datang semua alhamdulillah. Ya, saya juga berkesan Bu. Kemarin saya juga lewat sini ternyata ada angin yang nembus di SMK 3, saya harus sowan ke sini ternyata. Terima kasih ya Mas. Bapak, Ibu, Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.